Movie ini udah ditunggu-tunggu sama para penggemar Black Clover dan hasilnya, Selamat datang lagi di Podcast Indonesia Radio Singham, di mana kalian gak perlu lihat visualnya, kalian tinggal pasang headset atau gedein speaker dan lanjutkan aktivitas kalian. Dan kali ini gue akan nge-review Black Clover, Sword of the Wizard King, movie pertama Black Clover yang tidak ada di bioskop. Gue gak tau, mungkin di Jepang di bioskop, tapi ini diluncurkannya mungkin di beberapa negara di Netflix doang. Gue gak tau, correct me if I'm wrong. Di hari libur panjang yang cerah, gue mau nimbang-nimbang antara gue mau namatin Kimetsu no Yaiba atau gue mau coba nonton movie-nya Black Clover. Dan menurut gue kayaknya kalau nonton movie itu akan lebih cepat karena gue liat durasinya 2 jam. Instead of gue namatin Kimetsu no Yaiba season ini. Dan ternyata gue menyesal. Serius men, ini 2 jam yang kayak aduh, ini apa sih? Gue bukan penggemar Black Clover, tapi gue nonton animenya pada masa itu ada Black Clover karena ya mau nonton apa ya nonton aja deh gitu. Jadi gue nontonnya tuh udah brain dead sebenarnya. Jadi kayak nggak peduli karena menurut gue Black Clover ini secara world buildingnya tuh kayak Harry Potter gitu. Suka-suka aja karena udah magic gitu. Itu yang gue males sama sesuatu yang apa-apa pakai magic, karena semua udah suka pengarangnya dengan apapun yang ia mau. Lu mau sihirnya api tiba-tiba bisa terbang, lu mau sihirnya air tiba-tiba bisa bikin istana, lu mau sihirnya angin tiba-tiba keluar pedang, ya udah suka-suka aja. Jadi tuh setiap pertarungan tuh nggak perlu mikir kayak wah ini api nih pasti kalah lawan air, gimana ya cara si api biar menang lawan si air. Oh enggak, ternyata semuanya tergantung dari kerasnya teriakanmu dan seberapa penting karaktermu di anime tersebut. Wah, Asta dapat pedang yang bisa netralin magic, tapi magicnya terlalu kuat jadi tidak bisa netralkan. Baik. Jadi ya itu ya, biar kalian tahu gue nggak terlalu suka sama anime yang magic-magician dan battle sistemnya tuh benar-benar sesuai tekad dan sesuai kekuatan gitu. Kayak nggak dipikirin gimana ya cara aku bisa menang gitu. Dan ya mungkin itulah kenapa Black Clover punya semacam slogannya gitu ya. Surprise your limit right here, right now gitu. Mada-mada kid lah ya pokoknya. Jadi movie kali ini kayaknya timelinenya di awal-awal season terbaru ya. Di awal-awal time skip ya. Yang dimana tiba-tiba ada seorang Wizard King yang mengambil atau mencuri senjata rahasia Wizard King terdahulu, dan setelah itu mengumpulkan para Wizard King lainnya untuk menjadi Wizard King yang baru. Puyang-puyang dah lo. Gampang sih sebenarnya. Conrad ini adalah Wizard King yang kekorap lah gitu, yang wah ternyata dia kemasukan setan gitu, yang dimana dia punya idealisme yang ngaco gitu, yaitu idealisme para penjahat template ya di era 2023 ini. Itu loh penjahat yang kebaikan adalah menghancurkan seluruhnya terus kita memulai yang baru gitu. Thanos style lah pokoknya. Nah, dia akan mereset Clover Kingdom dengan menggunakan prasasti tua Sword of Wizard King itu. Jadi nyuri semua magic orang, terus nanti dirilis untuk ngancurin dunia, terus direset gitu. Ya gitulah template. Cerita dimulai dari masa lalu, bagaimana para Magic Knight terdahulu, ada Yami, ada Julius dan kawan-kawan gitu ya. Yang gue bingung kenapa yang ungu itu bukan yang berkhianat gitu, tapi yang bapak-bapak tua gitu. Kayak gue ada yang nge-skip deh, mungkin gue yang salah atau gimana, I don't know. Ketangkep lah itu Wizard King yang jahat itu, terus disegel sama si Julius dengan kekuatan waktunya. Fight di awal tuh menurut gue kurang banget ya, kayak ya padahal gue pengen ngeliat gimana nih Julius lagi prime dan lain-lain, tapi kurang aja kayak apa ya. Kalau di Naruto nih kayak lu ngeliat Minato tapi berantemnya B aja gitu, kayak ya padahal kan ini momentum lo untuk kasih lihat bagaimana nih pas mereka muda-muda ini, pas mereka lagi naif-naifnya nih. Ya malah jadi pertarungan yang cukup standar ngeluarin elemen-elemen. Lalu cerita dilanjutkan dengan kita keganggu dengan 3D yang sangat-sangat kayak PS2 ya. Kayak lu main Monster Hunter di PSP gitu. Ini wah 3D di sini tobat anjir, asli 3D-nya tuh bener-bener yang wah kelewatan sih kalau kata gue ya. Bukan kelewatan dalam artian separa isekai yang bercocok tanam itu ya. Ini 3D yang anime kayak biasanya. Cuman kayak gini loh. Oh, gue pengen 360, maksudnya kayak kamera 360 tau kan lu yang nginterin tepat gitu, diputerin orangnya gitu, diputerin bangunannya gitu. Tapi kemauan mereka menunjukkan 360 itu mengakibatkan mereka tidak bisa punya waktu banyak untuk nge-framing gambar dengan pelan-pelan gitu ya. Akhirnya mereka menggunakan 3D, yang dimana kita sudah tahu itu nggak ngeblend dan nggak cocok. Tapi mereka selalu pengen ada 360-an itu shotnya. Jadinya ya, aduh, udah dong jangan shot ini kalau misalnya nggak mampu, ngerti nggak sih lu? Nggak kuat gitu. Ya udah jadi paksa. Ya tunjukin aja kayak biasa gitu loh. Caur sih. Bener-bener yang kayak aduh tolonglah gitu loh. Terus secara story ini aneh banget ya, sumpah ini aneh banget. Gue gak tahu ini gue yang miss atau ada cut atau gimana. Mungkin awal-awal kalian akan sadar gitu kayak wah ada turnamen, terus tiba-tiba ada Yuno gitu, yang dimana si Yuno akan melawan seseorang gitu, seorang pria bertopeng gitu. Yang tadinya gue pikir wah pria bertopeng dan berjubah ini adalah seorang penjahatnya gitu.
si Wizard King yang jahat ini. Tapi ternyata bukan Wizard King yang jahat yang muncul, melainkan Asta gitu. Tapi mereka bener-bener baru ngeluarin satu jurus terus tiba-tiba disabotase gitu. Dimunculkanlah Wizard King yang jahat ini. Maksud gue gini, di anime manapun ya, di movie anime manapun ya, gue bukan bilang lu harus nurutin formula ini gitu, enggak juga. Tapi di formula movie anime manapun, biasanya kehadiran karakter utama atau tim dari karakter tersebut, let's say kayak One Piece gitu, Straw Hat gitu, pasti kayak dibikin sebuah adegan introduction yang bukan introduction harus disebutin dia siapa, dia Luffy dan Nami, enggak, tapi kayak mereka tuh keren gitu. Tiba-tiba Luffy nonjok bajak laut yang random gitu. Ini template One Piece gitu, lagi jalan tiba-tiba dihantam sama bajak laut culun gitu yang nggak tahu kalau mereka tuh Straw Hat gitu. Yang akhirnya mereka bisa nunjukin kemampuan para kru Straw Hat. Itu di One Piece ya. Contohnya di My Hero contohnya gitu, nunjukin kekuatan Deku, nunjukin kekuatan Bakugo. Kalau yang di movie pertama mereka ikut tes strength gitu kan, bagaimana Todoroki bisa cepat kelar, Bakugo bisa dengan manuver-manuvernya, dan Deku dengan one for all full clock-nya. Di sini ditunjukkan dengan Yuno lempar angin, Asta memblok anginnya. Kentang gitu, gua aja yang nggak terlalu suka sama Black Clover itu merasa kayak ini kentang banget gitu. Ini gimana para fans nih? Gue nggak tahu ya, mungkin kalian para fans bisa ngejawab gitu. Gue sih kentang banget ya, nggak suka kayak gitu. Udah gitu. Gue yakin para fans juga pasti kayak, ya, ini nggak dipamerin dulu nih skill-skillnya nih gitu kayak. Ya, tiba-tiba langsung muncul konflik. Terus baru deh konfliknya ditunjukin, baru dipamerin kekuatan-kekuatannya. Tapi kayak gimana ya, kayak langsung ke konflik gitu, langsung ke, ya gue pengen lihat Asta lawan Yuno anjir sebenarnya. Basicnya itu, ngerti nggak sih lo, kayak wah akhirnya kita udah lama nih nggak ngeliat Asta lawan Yuno nih gitu. Dimana mereka udah lumayan power up, mereka udah di level yang baru, mereka udah dapet skill-skill yang baru. Minimal berantem-berantem dikit lah, ngeluarin jurus-jurus gitu loh. Iyalah, cuma ngibas angin, ditangkis, diganggu. Ya minimal pas lagi mau mereka tiba-tiba lagi mau ngeblow yang final blow gitu, terus tiba-tiba barulah diganggu sama Wizard King yang jahat. Kan enak gitu kan. Ini kan template anime nih kan. Ya, gue nggak berharap ngikutin template anime, tapi ya mau nggak mau ini template yang masih paling pas menurut gue gitu. Mungkin kalian ada komentar lain, silahkan. Kentang sudah terjadi, diganggu 3D dan pacing yang aneh. Gue diganggu pula dengan adegan yang menurut gue tuh kayak, ya ini fighting tapi ada jedanya gitu kan. Ini ada jeda nih, yaitu mereka bukan kabur lah, disuruh ke laboratorium rahasia sihir. Ini aneh banget. Sumpah ini aneh banget anjir. Gue nggak tahu ya, gue agak skip emang nonton Black Clover. Gue baru tahu nih sihir ada laboratoriumnya gitu, ada uji penelitiannya gitu. Naruto banget anjir. Dan sangat disayangkan di sini gue nginget Evangelion, tau gak lo, adegan lift lama, inget gak lo tuh di Evangelion ya. Di sini ada, untungnya sambil ngomong, cuman bener-bener lift turun. Gue nggak tahu, mungkin nggak 5 menit ya, tapi cukup lama yang gue kayak ini seriusan mereka ngobrol terus lift gitu. Gue sampai bener-bener notice gitu. Ini lama banget, mereka nggak ganti angle, nggak zoom ke Asta kayak ke siapa kayak gitu. Mereka ngobrol di lift. Lama gue. Wow, wadidaw. Sangat-sangat memusingkan kepala, sangat-sangat mengecewakan di bagian itu. Terus tiba-tiba digerebek sama Wizard King yang jahat sama si Conrad. Mereka kalah, dibantu Yuno, tapi mereka tetap kalah. Terus kaburnya tuh yang kayak udah gitu aja gitu. Itu kentang banget gitu. Ngerti gak lo, kayak kabur yuk gitu. Berhasil kabur gitu. Ya udah, that's it gitu. Lalu kentang aja itu kaburnya si Yuno gitu pakai burung. Kayak teman-temannya lagi kepencar-pencar tapi semuanya bisa tiba-tiba naik burung gitu. Dan masuklah kita ke adegan di mana Asta mesti counter attack dan mengumpulkan para Magic Knight yang tersisa. Terus mereka ya seperti biasa menggunakan base-nya Black Bull. Nah ini adegan yang cukup aneh menurut gua, tau gak lo? Yang dimana si Black Bull terbang ini mau kayak mau nembusin sesuatu. Lagi-lagi ini semacam cara males untuk ngebuat kekuatan pasukan counter attack ini nggak powerful amat. Kan udah ada 3 Magic Knight dibantuin dateng, yang ijo tuh sama yang Tsundere suka sama Yami, sorry gue lupa namanya, sama si pengkhianat awal itu loh, siapa sih namanya tuh yang Magic Knight yang katanya paling kuat gitu. Itu ditinggalin untuk ngelawan pasukan 3D yang ngalangin mereka gitu. Kenapa kagak lu suruh coro-coro aja gitu? Kenapa mesti 3 Magic Knight leader gitu? Ketahuan banget kayak biar tidak terlalu OP dan selesai atau tidak ribet menggambar gitu. Maka 3 orang ini turun gitu. Gue kayak fine gitu. Nah, abis itu banteng terbang tuh ketemu lagi nih sama penghalang nih, salah satu prajurit Wizard Knight jahat, yaitu Jester. Si Jester bikin perisai, terus perisainya nembak Black Bull itu. Maksud gue gini loh, kalau lu nonton anime, gue nonton anime gitu, ini base Black Bull tuh nggak yang terlindungi amat, nggak ada shield yang gimana terkenal gitu, ngerti nggak lo? Ada pelindung, ya let's say lah ada pelindung gitu, tapi kayak minimal menghindar atau kena damage atau apa gitu, sehingga mesti ada semacam bantuan. Ini aneh banget, ditembak terus diem aja.
gitu. Kita tembak ulang gitu. Bebas tembak. Itu aneh banget ya. Pokoknya battle itu gue aneh banget. Lu tembak, lu diem baik, terus lu tembak balik. Aneh banget, aneh kayak apa sih ini gitu loh. Terus yang akhirnya mereka berhasil masuk ke Fortress 3D PS2 itu, yang dimana sebelumnya itu jadi markas si wizard jahat itu, dan mereka ya ingin bertemu di titik 0 atau apa gitu untuk ya itu ngancurin Black Clover dengan pedang Wizard King yang pertama. Dan terjadilah ya tipikal-tipikal anime shonen dengan persahabatan dan kekuatan nakama gitu. Terjadilah pertarungan di berbagai macam arena dengan musuh yang berbeda dengan kombinasi yang berbeda. Ini yang sebenarnya gue tunggu-tunggu. Wah, kayaknya keren nih. Karena menurut gue durasi pertarungan itu cukup panjang. Serius, ini gue ngerasa mereka agak niat untuk memperpanjang fight scene. Kerasa banget. Jadi gue suka di sini adalah nggak bertele-tele tuh cuman yang di laboratorium sama di waktu retreat, waktu akhirnya mereka masuk ke markas Golden Dawn ya kalau nggak salah gitu, yang untuk rehat dan mempersiapkan counter attack. Jadi memang sudah disiapkan nih fight yang cukup panjang nih, mungkin 1 jam lebih maybe gitu. Cuman buat gua jadi sia-sia karena pacingnya aneh. Awalnya enak banget dan you know lah tipikal anime gitu. Kita bisa melawan, ternyata tidak bisa melawan. Ternyata kita bisa power up, musuh terkalahkan. Tapi ternyata musuh juga bisa power up. Kita terkalahkan, kekuatan nakama, kita bisa power up, kekuatan paling inti kita gitu. Wah, musuhnya terkalahkan. Ternyata musuhnya punya power up lagi. Nah, ini gua baru merasakan nih yang power up musuhnya tuh bisa 2-3 kali. Musuh power up lagi ya kan, musuh power up lagi, sangat-sangat power up. Mereka power up lagi, tapi kali ini bukan power up tapi kekuatan nakama yang ditambah power up atau apalah gitu. Tapi pacingnya jadi apa ya? Jadi ngaco karena dia ada 3 tempat kan kalau nggak salah, tiga regu yang bertarung. Yang pertama Edward kan, Raja Wizard Edward ngelawan tim Black Bull, terus Jester lawan Yuno, Yami sama yang pemimpin air dan pemimpin api. Oh, terus si Mereo lawan Princia. Lu tau gak nama panjang Wizard King Princia siapa? Princia Vanibani. Seriusan, lu Google kalau nggak percaya, itu namanya Princia Vanibani. Oh, berarti 4 ya. Terus satu lagi ya si Conrad sama Yami Surabaiwan. Nah, pacing yang bikin gue bermasalah adalah kayak pertarungan kita tuh dikasih adegan pertarungan 3 ini tuh cukup lama. Terus si Yami itu baru bergerak, kayak baru langkah pertama gitu. Jadi kayak kita ngeliatnya kayak ini kemana aja si Yami, ngobrol dulu gitu. Terus kayak aksi fighting back-nya juga semuanya udah kita tahu lah ya. Mereka punya combo yang belum dikeluarin gitu, ngerti gak lo? Punya skill yang belum dikeluarin. Jadi pas musuh level up lagi, kita udah tahu gitu. Bukan yang kayak deg-degan gitu. Aduh, ini ngalahinnya pakai apa? Tapi kita udah tahu ada yang tersisa di sleeve para Magic Knight ini, ngerti gak sih lo? Maksud gue gini loh, contoh ya di Naruto gitu, di beberapa movie-nya. Gue gak bilang banyak movie Naruto bagus ya, tapi salah satu contohnya adalah ada jurus baru yang emang cuman bisa kita lihat di movie. Kadang aneh gitu, tapi ya oke lah gitu, ngerti gak sih? Nah, di sini nggak ada jurus baru gitu loh. Bener-bener sesuatu yang kita tahu karena kita baca manganya, karena kita baca movie-nya. Ada yang tersisa memang, ada sesuatu yang belum dipakai, ada sesuatu yang emang belum digunakan untuk mengalahkan musuh-musuh mereka ini. Padahal pacing-nya udah dibikin cukup panjang di 4 tempat berbeda, tapi jadinya seperti sesuatu yang kita tahu akan diselesaikan dengan aman, tentram, dan baik-baik saja gitu. Nothing new. Ada satu yang new yang baru ketika ngeluarin jurus terakhir tuh si Conrad. Tiba-tiba dia Shinra Tensei lah ke Black Kingdom gitu. Nah, pas dia Shinra Tensei, ini harusnya dari tadi nggak sih gitu menurut gue ya gitu. Si Asta dikasih tuh pedang wizardnya gitu. Bukan dari tadi dikasih pedang, minimal ada semacam jurus baru gitu loh. Nah, ini kan buat penutup aja gitu loh. Akhirnya pas penutup dikasih lah si Asta jurus baru nih. Jurus yang dimana si Asta pakai pedangnya Wizard Knight pertama untuk mecahin si Shinra Tensei-nya Conrad. Ya ada sih satu combo yang akhirnya kita bisa lihat, yang si Yami pedangnya dibaluti api dari siapa namanya, Vermilion lah. Tapi kurang. Dan selama nonton, tapi di anime biasa juga ada sering ini ya, yaitu adalah si Asta sangat-sangat berisik. Tapi di movie kali ini dia lebih berisik daripada biasanya. Kayak per 5 menit dia teriak, dia bener-bener yang kenapa orang-orang bisa menyenangi suara berisiknya ini ya. Tapi ya nggak apa-apa, selera orang beda-beda. Namun gue akan bilang ini adalah movie yang kurang. Gua nggak ada ekspektasi, nggak ada apa ya, kayak semacam wah pasti bakal bagus segala macam. Gua bener-bener yang kayak tahu bahwa banyak movie anime itu all about fan service, all about milking. Bahkan gue berani bilang itu adalah sebuah bentuk milking. Gue adalah orang yang udah paham akan industri tersebut dan hal tersebut, bahwa movie anime jangan lo harap bisa bagus yang kayak gimana. Enggak, gue nggak ada harapan. Bahkan dengan standar gue yang seperti itu, gue masih bilang kalau movie ini bahkan kurang gitu. Nggak bisa memberikan, gue bukan fans sih, tapi menurut gue ya, mungkin gue salah, silakan para fans Black Clover ngomong di
bawah gitu. Fanservice-nya pun nggak berasa fanservice gitu. Bener-bener yang kayak cuman, belum pernah bikin movie ya? Bikin movie yuk! Gitu. Oh ya, sebagai perbandingan, gue ada satu episode yang gue suka banget dari Black Clover karena animasinya itu bener-bener yang kayak on point. Bener-bener yang kayak anjir bagus banget. Bahkan animasi itu sempat dijadiin contoh di kantor gue untuk ngerjain sesuatu lah gitu. Itu episode Black Clover dijadiin semacam study case lah. Gue lupa episode berapa, tapi itu episode yang dimana para Magic Knight leader ya, Magic Knight squad leader itu, mereka kayak setim dan mereka saling berantem. Itu kalau nggak salah juga filler gitu, bukan yang kayak manga gitu kan. Ini bener-bener yang dibuat khusus gitu untuk anime. Itu 30 menit jauh lebih bagus daripada 2 jam yang ini. Serius, gue bisa jadi salah, tapi silakan kalian komen di bawah kalau kalian gak setuju sama statement terakhir gue tadi. Ya, itulah review gue terhadap Black Clover Sword of the Wizard King. Sayang sekali bener-bener tidak bisa menyaingi movie-movie anime yang lain. Gue nggak tahu apakah para fans dikecewakan apa enggak, jadi silakan kalian komentar di bawah. Kalau kalian belum nonton, buruan nonton sehingga kalian bisa mungkin merasakan kekesalan yang sama dengan gue atau malah bisa mengkritik gue. Kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini dan kalian mau support gue, kalian bisa klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Dengan bergabung atau join, kalian berarti mendukung langsung gue untuk terus bikin konten-konten kayak gini dan kalian bisa mendapatkan banyak perks atau keuntungan. Salah satu keuntungannya adalah seperti ini. Lihat, ada orang chat bisa spam emoji dari tadi selama ada video gue kalian putar. Dan ada banyak keuntungan lainnya juga, jadi kalian klik aja tombolnya biar kalian bisa baca lengkap nanti detailnya keluar di situ. Dan ya, untuk kita semua, stay clean and sound.